Shalom. 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 Puji Tuhan pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada, sungguh bersuka cita kita bisa bertemu dan berkumpul lagi di channel The Safe Ministry di mana kami kaum para awam yang senang berdiskusi Alkitab. Dan pada minggu ini kita akan berdiskusi melalui pelajaran sekolah sahabat yang berjudul Bersinar Seperti Cahaya di Malam Hari. Di sini para panelis sudah siap untuk berdiskusi dengan pemirsa The Safe Ministry. Tetapi sebelum itu, mari kita berdoa. Saya akan pimpin dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapak atas segala berkat yang Kau telah berikan kepada kami dan segala pengetahuan yang Engkau akan berikan kepada kami melalui pelajaran sekolah sahabat. Berkati agar kami bisa mengerti, kami bisa mengetahui makna dan tujuan yang Engkau ingin kami ketahui. Bantu kami Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, sebelum kita mulai dari hari ke hari lebih detail lagi pelajaran ini, kita akan mendengarkan pengantar yang akan dibawakan oleh Pak Tobing. Baik, pemirsa The Safe Ministry, kita memasuki pelajaran yang berikutnya yaitu bersinar seperti cahaya di malam hari. Kita baca sama-sama terlebih dahulu di ayat hafalan di Filipi 2 ayat 14 dan 15. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Jadi pemirsa The Safe Ministry, memang kalau kita perhatikan kenapa sampai begitu keras Paulus mengatakan ini, ya dikatakan di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Ya, jadi kita tahu di jemaat Filipi ya, sesuai dengan yang kita sudah pelajari bahwa sudah banyak memang orang-orang yang menyembah Allah di situ ya. Tetapi ya kita lihatlah buktinya ya di pelajaran sebelumnya, banyak perselisihan di antara mereka ya. Maka Paulus bilang, sudahlah ya, kalau kalian melakukan pekerjaan pelayanan ini, lakukan saja, enggak usah bersungut-sungut, enggak usah terlalu banyak berdebat, berbantah-bantah ya. Kayak minggu lalu kita pelajari, yang dikerjakan memang atas nama pekerjaan Tuhan lah istilahnya ya, kalau zaman sekarang atas nama pekerjaan gereja. Tapi kenapa disebut melayani di gereja, tapi isinya berbantah-bantahan, banyak persungutan. Ya, itu. Maka dibilang, sudah jangan bersungut-sungut supaya apa? Supaya kalian nanti menjadi apa? Cahaya seperti apa? Seperti bintang-bintang. Nah, memang dikatakan kalau kita lihat lakukanlah gitu ya. Jadi ini kan kalau bicara lakukanlah ini kan bicara apa? Bicara penurutan, perbuatan gitu ya. Memang penurutan dan perbuatan itu suatu latihan ya, suatu latihan iman ya, untuk melatih kita seharusnya ketika kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan keselamatan, seharusnya penurutan dan perbuatan itu melatih kita menjadi lebih bijaksana ya, lebih berakal budi. Oleh karena apa? Oleh karena kita kan sudah diberi banyak petunjuk oleh Tuhan ya, ada banyak aturan-aturan hidup yang Tuhan berikan. Harusnya hidup kita yang tidak, apalagi yang melayani di pekerjaan Tuhan, harusnya lebih teratur hidupnya, lebih bijaksana. Ya, harapannya harusnya kita menjadi terang. Tapi sering kenyataannya apa? Ya seperti yang sudah ditunjukkan. Ini mereka bicara, yang dibicarakan firman Tuhan, yang dikerjakan adalah pekerjaan Tuhan, tapi isinya berbantah-bantahan. Bagaimana bisa menjadi terang seperti ini? Ya, bagaimana korelasi antara pelayanan, misalnya katakanlah pemirsa The Safe Ministry, di antara kita ada yang menjadi pelayan jemaat. Katakan panelis Saudara Fajar adalah pelayan jemaat, atau host kita Saudari Beatrice adalah pelayan jemaat. Penerimaan kita terhadap
tugas sebagai pelayan jemaat di gereja itu haruslah membuat kita menjadi lebih bijaksana, menjadi lebih rendah hati seperti di pelajaran minggu lalu. Tapi banyak kenyataan, ya banyak kenyataan akhirnya malah membuat menjadi apa? Menjadi sombong, menjadi tidak bijaksana. Ya, sementara Paulus memberikan contoh dia meniadakan dirinya. Sekarang ini malah apa? Malah menjadi lebih fokus kepada jabatan-jabatan. Ya, tidak jarang di gereja-gereja akhirnya apa? Ada perselisihan hanya karena apa? Hanya karena jabatan. Nah, dalam minggu ini kita akan dituntun oleh pelajaran ini agar kita fokus kepada nanti bagaimana kita melihat hubungan antara iman dan perbuatan, ya, supaya kita jangan salah kaprah nanti ya, karena dikatakan sini ya lakukanlah ya segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut, karena masih banyak orang Kristen yang kabur pemahamannya, hubungannya antara iman dengan perbuatan. Lalu kita sebagai orang Kristen ya seperti yang kita sudah katakan tadi, harusnya ya harusnya kita itu menjadi terang. Ketika kita dipanggil di dalam pelayanan itu supaya jadi terang, bukan jadi gelap. Bagaimana kita menjadi apa? Menjadi orang-orang yang teruji, ya, menjadi orang-orang yang teruji melalui pencobaan dan kesulitan ya di dalam perjalanan hidup kita sebagai orang Kristen. Nah, apakah kesulitan-kesulitan hidup itu, bagaimana kita menyikapinya, itu yang penting. Karena Tuhan menyediakan kesulitan itu sebagai alatnya untuk mengembangkan apa? Mengembangkan kualitas-kualitas kita. Demikian pemirsa The Safe Ministry yang menjadi pengantar bagi kita untuk pelajaran minggu ini. Terima kasih Pak Tobing. Sebagai pelajaran pertama kita, topik pertama kita, yaitu berjudul kita mempraktikkan apa yang Allah tanamkan dalam diri kita. Sebenarnya nilai-nilai apa sih yang ingin Allah tanamkan dalam diri kita yang bisa kita pelajari dari tentunya jemaat Filipi dan juga Paulus. Silakan Pak Tobing. Baik, terima kasih Saudara Beatrice, pengantar yang sangat baik menjembatani diskusi kita. Sebenarnya nilai-nilai apa ya yang ditanamkan Tuhan kepada kita? Kita sudah belajar minggu lalu bagaimana Yesus sebagai teladan yang sempurna dalam kerendahan hati dan juga dalam ketaatan kepada apa? Kepada kehendak Allah. Demikianlah Paulus, ya. Paulus meneladani itu dan dia mengajarkan itu ke jemaat-jemaat, kerendahan hati, ya, kerendahan hati, lalu dan ketaatan. Ya, ketaatan itu jangan menjadi kesombongan. Karena kenapa? Banyak orang melakukan apa yang diajarkan itu malah dia pakai untuk apa? Untuk menghakimi orang lain, menilai-nilai antara dirinya dibandingkan dengan orang lain. Sementara Paulus mengajarkan ya, minggu lalu kerendahan hati, kerendahan hati. Mengapa? Itulah penyebab perpecahan di jemaat-jemaat Kristen mula-mula pada saat itu. Nah, Paulus melihat ada kelebihannya orang Filipi. Orang Filipi taat mereka kepada Tuhan setelah apa? Setelah mereka menerima pekabaran. Oleh karena itu dia mengingatkan. Ya, kita coba masuk di Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Inilah testimoninya Paulus kepada jemaat Filipi, ya. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena apa? Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nah, jadi Paulus di ayat 12 dia bicara masalah ketaatan, ya. Lalu dia masuk ke kata berikutnya. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Nah, maka ada menjadi menarik untuk kita bahas adalah tetaplah kerjakan keselamatanmu. Kita bicara konsep keselamatan, ya. Kita bicara konsep keselamatan bahwa mungkin masih dipengaruhi oleh ajaran Yahudi sebelumnya, ya. Bagaimana orang Yahudi sebelumnya, ya, orang Yahudi sebelumnya itu dia yang sungguh luar biasa ketaatannya terhadap apa? Terhadap hukum Taurat, ya, bahkan Tauratnya jauh lebih banyak dari yang diaturkan Tuhan kepada mereka. Tapi ada yang hilang, ya, ada yang hilang dari pemahamannya orang Yahudi dulu. Nah, jangan sampai juga orang Filipi itu juga punya konsep yang sama.
sebenarnya kalau kita perhatikan Filipi 2 ayat 12 ini, itu kita perhatikan kalau ayat-ayat sebelumnya, ya di perikop sebelumnya di Filipi 2 ayat 1 sampai 11-nya itu, Paulus sudah memberi pengantar mengenai siapa? Mengenai keteladanan Yesus. Bagaimana Yesus meninggalkan sorga, ya meninggalkan sorga, dia mengambil rupa manusia, tetapi dia tetap merendahkan diri dan taat sampai mati. Artinya apa? Bahwa sebelum Paulus menekankan ketaatan kepada orang Filipi, Paulus sudah menekankan, menyampaikan konsep keselamatan, yaitu oleh kasih karunia. Itu karena Yesus yang mengambil rupa Allah, ya, sehingga dia yang menyelamatkan kita. Dan di dalam kesederhanaannya sebagai manusia, dia dia tetap taat sampai mati. Maka dibilang, kamu pun kerjakanlah keselamatanmu. Ya, kerjakan keselamatanmu maksudnya apa? Ya, Yesus sudah menjadi jalan keselamatan. Ya, sudah menjadi jalan keselamatan. Maka teruskanlah itu dengan cara bagaimana? Sebelum ke situ bahwa dikatakan keselamatanmu itu, ya, keselamatan yang kamu terima itu adalah karya Allah. Sama sekali bukan hasil usahamu. Artinya tidak ada andil kita di dalam keselamatan itu. Tapi menyambut keselamatan itulah yang Tuhan minta dari kita. Kita tidak ngapa-ngapain, manusia tidak minta, manusia tidak memohon supaya diselamatkan, tapi Allah sudah menyediakan jalan keselamatan dengan matinya Yesus Kristus dan bangkit. Maka dikatakan keselamatan itu tidak ada andil kita manusia sama sekali. Ya, tidak ada. Tapi dikatakan apa? Itu karena iman. Bahkan iman itu sendiri pun dikatakan apa? Karunia. Ya, jadi kita sudah bolak-balik mempelajari ini ditekankan kembali. Bahkan ketika kita bicara iman pun bukan karena usaha kita. Ini yang kita sebagian besar, ya, kalau saya pribadi mendapati di kalangan kita orang Advent masih belum rela mengatakan bahwa iman itu adalah karunia dari Allah. Itu jelas. Iman adalah karunia, karya Roh Kudus, ya. Karya Roh Kudus, perbuatan kita sendiri tidak dapat menyelamatkan kita, ya. Perbuatan kita sendiri tidak dapat menyelamatkan kita. Namun melalui apa? Kelahiran baru, Allah menciptakan kita kembali, memampukan kita untuk melakukan perbuatan baik. Jadi, yang namanya iman, yang namanya keselamatan itu semua karunia Allah. Ya, itu semua karunia Allah. Jadi karunia Allah inilah yang menyanggupkan kita apa? Yang menyanggupkan kita menunjukkan orang yang sudah mengalami kelahiran baru. Jadi jangan dibalik, jangan mengejar supaya taat, ya. Jangan mengejar supaya menjadi penurut hukum, bukan itu. Tapi yang kita terima dulu adalah mari kita terima dengan benar bahwa keselamatan kita adalah inisiatif Allah. Sama seperti pelajaran kita beberapa triwulan yang lalu. Ketika Allah memberikan hukum Taurat kepada orang Israel, sebelum Tuhan bilang jangan ada bagimu Allah lain, sebelum Tuhan mengatakan seperti itu, Allah membuka terlebih dahulu apa? Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Artinya apa? Pertama sekali yang sebelum Tuhan memberikan perintah, Tuhan ingatkan kepada orang Israel, kalau bukan karena aku yang bawa kamu keluar dari tanah Mesir, kamu tetap budak di sana. Oleh karena itu, karena dulu kamu tidak teratur hidupnya sebagai budak, sekarang kamu sudah saya bawa keluar dari tanah Mesir. Ini saya kasih tatanan hidup, yaitu hukum Taurat. Itulah kasih karunia itu. Ketika Allah mengatakan, akulah yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Itulah kasih karunia. Nah, kasih karunia, keselamatan dan iman itu adalah apa? Karya Allah. Jangan ada sedikit pun di antara kita yang memegahkan diri di dalam perbuatan. Karena sesungguhnya apa? Sesungguhnya karya Allah yang memberikan imannya kepada kita dan juga memberikan anaknya
Yesus Kristus sebagai kasih karunia, itulah jalan keselamatan bagi kita. Lalu kesadaran kita oleh karena Roh Kudus mengaruniakan iman kepada kita, itulah yang menyadarkan kita bahwa kita tidak ada apa-apanya di dalam Tuhan. Oleh karena itu maka kita bergantung kepada Allah. Nah, bukti kebergantungan kita itu terlihat dari apa? Terlihat dari perbuatan kita. Itulah hubungan iman dan perbuatan. Jadi jangan dibalik, jangan dibuat menjadi perbuatan terlebih dahulu atau dibuat bahwa keselamatan ini imbang antara perbuatan dan iman, tapi iman dan kasih karunia itulah jalan keselamatan kita, dan perbuatan adalah buah dari iman yang dikaruniakan Allah kepada kita. Demikian pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Tobing. Selanjutnya topik yang akan kita diskusikan yaitu mengenai terang dalam dunia yang gelap. Karena di surat Paulus kepada jemaat Filipi dikatakan bahwa bercahaya seperti bintang-bintang di dunia. Apa maksud dari Paulus dan juga mungkin maksud dari Tuhan kepada kita ya untuk bisa menjadi terang dalam dunia yang gelap? Silakan Pak Fajar. Ya, Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry ya. Jadi melanjutkan apa yang disampaikan oleh panelis Saudara Elvin, bahwa bersinar seperti cahaya di malam hari ini, salah satu sifat yang mesti harus dikembangkan adalah ketaatan ya, ketaatan ya. Nanti berkaitan dengan iman dan keselamatan. Nah, yang kedua ini ada karakter atau sifat yang perlu kita pelajari. Karena pada waktu itu Rasul Paulus itu melihat isu mengenai perpecahan ini sangat besar sekali ya, khususnya di Filipi. Oleh karena itu Paulus memberikan dorongan kepada jemaat Filipi agar mereka itu menjaga kesatuan, menjaga kesatuan. Nah, bagaimana menjaga kesatuan ini supaya mereka tetap satu di dalam Tuhan dan mereka tetap bersama-sama bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan khususnya di jemaat Filipi itu sendiri. Nah, kaitannya adalah ketika persatuan ini dapat boleh terwujud, mereka memiliki karakter dan sifat seperti Kristus, mereka itu berbeda sekali dengan orang-orang lain ya, berbeda sekali dengan orang lain. Nah, ini diibaratkan seperti halnya bintang, ya. Bintang yang bercahaya. Semakin gelap, semakin malam, kemudian bintang yang kecil-kecil itu dia bercahaya, semakin nampak terangnya itu ya di dalam kegelapan. Jadi ketika umat-umat Tuhan itu berada di lingkungan yang berbeda, kemudian yang sangat jauh dengan Tuhan, kemudian ada umat Tuhan itu yang memiliki karakter sifat tabiat seperti halnya Kristus, maka mereka itu sangat terang, jelas sekali perbedaannya, sangat terang maupun jelas sekali perbedaannya. Nah, sifat yang kedua yang didorong oleh Rasul Paulus, tadi yang pertama adalah ketaatan. Yang kedua adalah tidak bercacat dan tidak bercela ya. Mari kita baca dalam Filipi 2 ayat 14 dan 15. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Ini nanti kaitannya dengan persatuan ya jemaat ya. Kemudian ayat yang 15, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Nah, ini karakter yang kedua, yaitu tidak bercacat dan tidak bercela ya. Artinya apa gitu ya? Memiliki karakter yang tidak bercela, kita diingatkan seperti halnya dengan Ayub ya. Ayub itu adalah orang yang saleh, yang takut akan Tuhan, yang saleh. Dia tidak bercacat dan tidak bercela ya. Dia memiliki kesetiaan kepada Tuhan. Nah, sekarang ketika kita berada di hidup di atas dunia ini, Paulus ini memberikan satu dorongan agar kita itu berbeda dengan yang lain. Nah, perbedaannya di mana? Oh, perbedaannya tidak bercacat dan tidak bercela. Kemudian taat memenuhi apa yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, tentunya kita tidak perlu takut untuk menjadi orang yang berbeda. Jangan sampai kita juga berpikir ketika sifat tabiat kita itu berbeda dengan dunia, terus kita jadi seseorang yang aneh di mata mereka. Bukan begitu ya.
Tetapi justru kita tidak perlu takut untuk menjadi berbeda dengan orang lain. Meskipun orang lain mereka memiliki kehidupan yang begitu glamor ataupun memiliki kehidupan yang di luar daripada Kristus, kemudian kita memiliki satu sifat yang baik, kita jangan berkecil hati untuk berbeda dengan mereka. Paulus memberikan satu dorongan kepada umat-umat Tuhan. Satu-satunya cara untuk melakukan yaitu dengan menolak, untuk menyesuaikan diri dengan dunia itu, yaitu dengan berpegang dengan firman Tuhan. Pada waktu kita memiliki sifat seperti Kristus, tabiat seperti Kristus, tentunya kita akan berbeda dengan kehidupan dunia ini. Nah, ini semuanya, pemirsa The Safe Ministry, itu adalah pilihan. Kembali kepada kita, apakah kita mau menjadi berbeda dengan dunia atau tidak ya? Karena di saat pilihan itu akan menentukan nasib kita. Apakah kita akan menjadi umat Tuhan yang taat? Apakah kita menjadi umat Tuhan yang selalu mengedepankan satu roh persatuan? Kemudian, apakah kita menjadi umat Tuhan yang memiliki roh kerendahan hati? Dan yang berikutnya, apakah kita menjadi umat Tuhan yang tidak bercacat celah dan memiliki kesolehan ya, di hadapan Tuhan? Nah, itu semuanya adalah pilihan kita menentukan apakah kita telah hidup bersama-sama dengan Kristus dan pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali, apakah kita siap untuk menerima akan kedatangannya. Nah, inilah yang menjadi satu pelajaran bagi kita. Kita mau berbeda, ya, berbeda dengan orang-orang yang memiliki satu sifat keduniawian dan kita siap untuk menyambut akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Terima kasih Pak Fajar. Topik kita berikutnya yaitu berjudul persembahan hidup. Apa yang ingin diajarkan Paulus di sini dalam memberikan persembahan hidup kepada jemaat Filipi? Mungkin juga bisa kita lakukan dengan ketaatan kita jadi bisa memberikan persembahan hidup. Silakan Pak Tobi. Baik, pemirsa The Safe Ministry, menyambung yang sudah dijelaskan Saudara Fajar tadi bahwa Paulus membimbing orang Filipi bagaimana menunjukkan wujud dari perilaku sebagai anak-anak Allah yang tak bercela, tanpa cacat ya. Lalu sekarang diberikan kepada kita tingkatan ya, semakin naik lagi tingkatannya. Jadi bukti bahwa kita menerima keselamatan dari Allah dan berimankan kepada Tuhan tadi ya, kita udah pelajari bahwa adalah ketaatan. Lalu yang berikut, coba kalau kita buka di Filipi 2 ayat 17 mengatakan bahwa tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah iman, aku bersuka cita dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Ya, jadi Paulus mengatakan kepada orang Filipi, sekarang ini ya, kalaupun sampai darahku diminta, dikatakan sampai darahku diminta, aku nggak masalah, ya, aku bersuka cita dan aku tetap bersuka cita bersama kalian, dikatakan seperti itu. Lalu kita coba masuk lagi apa tulisan dia kepada jemaat yang lain ketika di Roma 12 ya, Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, ingat ya, ini pengantar yang sangat baik. Demi kemurahan Allah. Apa kemurahan Allah yang tertinggi? Yaitu kasih karunia-Nya. Dia berikan Yesus. Maka Paulus bilang, demi keselamatan yang sudah diberikan Yesus kepada kita, demi matinya Yesus bagi kita, aku menasihatkan kamu. Supaya apa? Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi kalau kita bicara konsep ibadah, salah satu definisi ibadah adalah apa? Menyediakan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup. Ya, jadi bukan liturgi-liturgi yang kita lakukan, katakanlah di hari Sabat, liturgi sekolah Sabat, di khotbah. Bukan itu esensi dari ibadah. Tapi Paulus bilang, buktinya kamu sudah menerima keselamatan ini, ya, sembahkanlah tubuhmu itu menjadi apa?
persembahan yang hidup. Itulah definisi ibadah sebenarnya. Ya, itulah definisi ibadah, ibadah yang sejati ya. Nah, artinya apa? Kalau tadi Paulus bilang, kalau aku darahku pun diminta, ya darahku pun diminta, aku nggak apa-apa, aku bersuka cita. Nah, maka dikatakan kepada kita, persembahan tertinggi itu adalah apa? Memberikan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup. Kenapa dikatakan seperti itu? Di zaman Rasul Paulus dulu hidup, ya, masih banyak praktek-praktek apa? Praktek-praktek penyembahan berhala, itu untuk orang yang kafir. Lalu di orang-orang Yahudi dan orang Kristen, ya, pada saat itu masih juga terbawa oleh praktek-praktek itu, ya. Dan juga ada rutin mereka membawa apa? Membawa persembahan, ya. Bahkan ingat nggak pada waktu seorang perempuan bernama Maria yang mengurapi kaki Yesus dengan minyak narwastu yang paling mahal. Nah, itu dulu ya dianggap juga salah satu pengorbanan yang luar biasa kalau sampai ada orang yang memberikan minyak untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa dia apa? Beribadah dan berkorban. Tapi paling tinggi dikatakan oleh Paulus, persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang hidup. Artinya apapun, sama seperti Paulus, apapun yang diminta dari kita, siapkah kita berkorban. Nah, kalau dulu orang Kristen, ya dikatakan orang Kristen mula-mula pada saat itu, ya mereka aktif membagikan imannya, membuka rumah siapapun yang mau belajar Alkitab di rumahnya, menerima tamu, menjamu, dan bahkan itu terus sampai kepada apa? Perintis-perintis gereja kita mula-mula juga mereka seperti itu. Persis seperti orang Kristen mula-mula dulu, tidak ada dipikirkan mereka jabatan, masalah terlalu apa fokus kepada administrasi ini, tidak ada fokus mereka. Bahkan Paulus sendiri juga dia lebih banyak fokus melakukan ministry, ya. Sementara belakangan ini sekarang di gereja-gereja kita, ya di organisasi-organisasi kita banyak yang lebih fokus kepada jabatan-jabatan, ya. Bagaimana para pemimpin-pemimpin juga semua memikirkan jabatan-jabatan. Sementara umat banyak yang dengan rela melakukan penginjilan, ada beberapa pemimpin sibuk dengan memikirkan jabatan. Umat-umatnya juga banyak juga yang ternoda dengan kebiasaan-kebiasaan ini, ya. Malah kita sebagai umat juga fokus menjaga harga diri kita masing-masing sebagai pelayan jemaat, sehingga terjadi perdebatan, argumentasi, pertengkaran seperti itu. Sementara ya Paulus minta kita agar mempersembahkan tubuh kita. Bagaimana kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup kalau ego kita saja tidak bisa kita kalahkan. Ya, jadi bukti bagaimana supaya kita bisa menjadi terang sebenarnya. Jadikanlah tubuh kita menjadi persembahan yang hidup. Ketika kita tidak bisa mengalahkan ego kita, ketika ketika kita menerima satu panggilan pelayanan itu menjadi satu kebanggaan, satu kesombongan, menjadi satu hal yang membuat kita merasa bermegah. Bagaimana kita mungkin masuk ke tahap mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup? Kalau itu saja kita sudah jatuh, ya sudah sombong. Nah, ini pelajaran yang penting, ya, yang penting yang ditekankan bagi kita, bagaimana pengorbanan pribadi dari kita yang besar, ya, yang kita lakukan di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ya, bagaimana kita ketika kita menjadi pelayan jemaat maupun sebagai awam yang tidak menerima tugas apapun, bagaimana kita menyediakan diri kita menjadi pengorbanan yang hidup ketika kita mau apa? Melakukan segala sesuatu dengan kerelaan. Ya, bagaimana misalnya Pak Neli, Saudara Fajar sebagai penatua jemaat, ya, sebagai penatua jemaat memberikan pengorbanan tanpa pamrih dan tanpa menuntut orang harus menghargai dan orang harus mengucapkan terima kasih. Itu adalah contoh persembahan yang hidup. Tapi ketika misalnya Saudara Fajar sebagai penatua jemaat lalu meminta harus dihormati, harus
dihargai, harus disebut-sebut namanya, itu bukanlah menjadi persembahan yang hidup. Ya, justru kita meminta orang lain menyembah kita. Ini sudah menjadi kontradiksi dengan apa? Dengan konsep yang diajarkan Tuhan melalui Paulus. Jadi pemirsa The Safe Ministry, ini menyambung pelajaran minggu lalu. Bagaimana kita menjadi persembahan yang hidup, itu diawali dari kerendahan hati. Ya, diawali dari kerendahan hati. Ketika kerendahan hati menguasai kita, maka kita pun mau mengakui bahwa keselamatan dan iman itu adalah karunia dari Allah. Sehingga nyatalah melalui hidup kita apa? Ketaatan-ketaatan yang kita tunjukkan bukan karena usaha kita, tapi karena konsekuensi cerminan otomatis dari kerendahan hati yang Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana caranya menjadi persembahan yang hidup? Roma 12 ayat 2 mengatakan, jangan kamu serupa dengan dunia ini. Ya, mengapa Paulus mengatakan begitu? Pada saat itu di kehidupan di jemaat Kristen, ya, ketika beralih, ya, terutama dari agama Yahudi menjadi Kristen, banyak yang sombong. Orang Yahudi asli sombong, Yahudi perantauan juga sombong, ya. Lalu banyak gontok-gontokan saat itu, oleh karena itu dikatakan jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga apa? Kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Mengapa sampai dikatakan seperti itu? Ketika orang Kristen mula-mula saat itu, ya, yang berdebat, yang ribut itu, mereka ribut ketika mereka terjadi pertengkaran, terjadi perselisihan, mereka sudah lupa bahwa keselamatan mereka adalah karunia Allah. Sehingga apa? Mereka tidak bisa lagi membedakan mana yang baik, yang berkenan kepada Allah sama yang tidak. Karena apa? Karena sudah dikuasai oleh egonya masing-masing. Itulah dikatakan, oleh karena itu jangan jadi serupa dengan dunia ini. Itulah yang menjadi intisari bagi kita di dalam pelajaran hari ini, pemirsa The Safe Ministry. Selain dari tokoh Paulus, ada satu tokoh lagi yang dapat kita pelajari, yaitu bernama Timotius, dengan topik yaitu karakter yang teruji. Mengapa memiliki karakter yang sudah teruji itu sangat penting? Silakan Pak Fajar. Pertanyaan ya, Beatrice ya. Mengapa karakter yang teruji itu sangat begitu penting ya? Pemirsa The Safe Ministry, kita belajar dari Timotius ya. Ini salah satu rekan sekerja daripada Paulus. Timotius, rekan Paulus, digambarkan olehnya sebagai seorang pemberita Injil juga. Bahkan Timotius pernah dikirim ke beberapa wilayah ya, wilayah penginjilan, yaitu di Makedonia, kemudian di Korintus, bahkan ke Efesus. Nah, Paulus ini menggambarkan Timotius itu sebagai seseorang yang ya orang yang sehati sepikir dan sebetulnya mirip ya, mirip persamaan dengan Rasul Paulus itu sendiri. Tentunya seperti komitmennya kepada Kristus, kemudian semangatnya dan tentunya kepedulian kepada jemaat. Itu yang keren ya, kepedulian kepada jemaat. Timotius ini juga disebutkan juga memiliki karakter yang diuji. Jadi bersinar bersinar seperti cahaya di malam hari itu harus diuji, harus dites, dibuktikan gitu ya. Apakah sifat tabiat yang dimilikinya itu memang betul-betul melekat kepada dirinya atau tidak. Jadi betul-betul karakter yang diuji kepada Timotius ini, Timotius itu sudah lolos ya, lolos uji artinya dia sudah berhasil melewati semua penderitaan, bahkan mungkin ujian-ujian yang harus dihadapi, kesulitan-kesulitan yang dihadapi di dalam kehidupan dia sehari-hari ya. Nah, inilah yang menjadi satu contoh tentunya bagi kita, perlu kita mencontoh seperti halnya sifat daripada Timotius ya. Mari kita coba baca dalam Filipi 2 ayat yang ke-20. Karena tidak ada seorang padaku yang sehati sepikir dengan aku dan yang begitu sungguh-sungguh memperhatikan kepentingan kamu. Artinya bahwa Timotius ini memang betul-betul sehati sepikir seperti halnya dengan Paulus ya. Bahkan dia juga sangat peduli kemudian memperhatikan akan kepentingan jemaat khususnya di Filipi. Ayat yang ke-22. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil
sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Jadi Timotius muda ini dianggap seperti anak daripada Rasul Paulus itu sendiri. Dan memang apa yang dia lakukan itu mendorong maupun membantu dalam pelayanan Rasul Paulus. Dia diutus ke Makedonia, Korintus, Efesus. Dia mampu menyelesaikan semua tugasnya itu ya. Mampu menyelesaikan tugas. Artinya bahwa ketika ujian yang dia harus alami, dia mampu melewati itu semuanya. Dan karakter inilah yang perlu kita miliki. Kita contoh seperti halnya dengan Timotius. Ada salah satu sifat yang perlu dikembangkan seperti halnya Timotius miliki, yaitu tentang roh kesabaran. Contohnya seperti apa sih roh kesabaran? Ketika seseorang mungkin mencela kita, ketika seseorang mungkin fitnah kita gitu ya. Apakah kita cukup sabar untuk menanggung itu semuanya? Apakah kita akan membalas dengan berbantah-bantah ya, sehingga persatuan jemaat itu jadi tidak terwujud ya? Apakah kita mau dengan rendah hati untuk introspeksi kepada diri sendiri? Dan kita tidak tersulut emosi ketika seseorang itu mungkin memberikan kata-kata yang menyakitkan kepada kita. Nah, apakah kita teruji dengan apa sifat roh kesabaran ini atau tidak? Nah, itu memang perlu ya. Kita perlu kembangkan di dalam jemaat, bahkan mungkin ya dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di lingkungan pekerjaan, di lingkungan gereja, bahkan di lingkungan masyarakat. Apakah sifat tabiat kita itu benar-benar teruji? Yaitu kerendahan hati, roh kesabaran, ya, ketenangan hati, dan mau tetap fokus kepada persatuan jemaat, dan iman kita tidak akan goyah. Nah, itulah yang menjadi satu pelajaran bagi kita, karena dengan karakter yang teruji ini tentunya akan menentukan karakter kita menjadi seperti halnya dengan Kristus. Ketika dia dicela, kemudian dianiaya, dia tidak membalas satupun ya. Bahkan dia tidak memberikan satu kemarahan ya kepada mereka, tetapi justru menerima dan dengan kesabaran, ketenangan, mau menerima akan itu. Jadi karakter kita akan terbentuk menjadi karakter seperti halnya Kristus. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik Pak Fajar, di hari Kamis, judul pelajaran yang ingin kita pelajari yaitu berjudul Hormatilah Orang-orang Seperti Dia. Ada satu teman kerja Paulus lagi yang bernama Epafroditus, dan di mana Paulus berkata untuk menghormati orang-orang seperti dia. Orang-orang seperti apa yang dimaksud oleh Paulus di sini, dan mengapa kita harus menghormati orang-orang seperti Epafroditus? Silakan Pak Fajar. Terima kasih Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Ini sosok yang kedua yang disebut ya oleh Rasul Paulus. Kalau Rasul Paulus dia menyebut nama seseorang seperti halnya Timotius dan Epafroditus, artinya bahwa dia begitu kenal dekat dengan orang ini ya. Nggak mungkin dia menyebut nama kalau dia tidak begitu kenal sifat, karakter maupun tabiat daripada kedua orang ini. Yang satu adalah Timotius, yang kedua adalah Epafroditus. Nah, siapa Epafroditus ini? Kenapa kita mesti harus belajar daripada dia ya? Jadi Epafroditus itu latar belakangnya adalah seorang penyembah berhala yang mana kemudian dia bertobat. Dan Paulus dengan senang hati menyebut dia sebagai rekan kerja sekerja dia. Jadi luar biasa sekali. Apa sih yang dilakukan oleh Epafroditus ini ya? Setelah dia mau bertobat, dia menerima Yesus ya sebagai juru selamat dia, yang mana sebelumnya dia adalah seorang penyembah berhala ya. Jadi penyembah berhala dari kata dewa Afrodit ya, dari kata dewa Afrodit. Menjadi teman seperjuangan dan rela mempertaruhkan nyawa. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Bagaimana dia bisa 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 mempertaruhkan nyawanya. Rupanya setelah kita belajar dari surat-surat dari Rasul Paulus, kemudian dia menyebut nama Epafroditus ini, dialah yang menyediakan kebutuhan Rasul Paulus sementara dia di penjara. Dia membawakan pakaian, kemudian selimut, kemudian ya hal-hal yang lain yang membutuhkan kebutuhan bahan makanan ya. Dan dia adalah kurir. Kurir itu dia diutus oleh Rasul Paulus untuk membawa surat-surat. Ketika Rasul Paulus dia di dalam penjara, dia menuliskan surat itu kepada jemaat Filipi, dia memberikan surat ini kepada Epafroditus.
Nah, Epaphroditus itu menyampaikan kepada Filipi. Tapi Rasul Paulus kembali ya menyatakan, jangan melihat masa lalu orang lain ini, tetapi hormatilah dia karena dia sudah rela berkorban. Bayangkan ya, menjadi narapidana di Romawi, kemudian ada anggota keluarga yang datang, itu kan dianggap mungkin ya, mereka adalah sekutunya atau mungkin ya ini tekanan yang luar biasa ya. Mungkin dianggap bahwa dia juga sama gitu. Tapi dengan kerelaan hati, Epaphroditus dia selalu datang datang ke penjara, kemudian dia membawakan semua kebutuhan-kebutuhan daripada Rasul Paulus. Hal-hal yang kecil ya. Jadi hal-hal yang kecil membantu pelayanan seorang Rasul Paulus itu menjadi membawa satu dampak yang sangat besar sekali. Ini luar biasa. Oleh karena itu, Rasul Paulus kembali mendorong kepada jemaat Filipi. Ketika dia membawa surat-surat dari Rasul Paulus, hormatilah dia. Seperti halnya dengan dia. Artinya apa? Dia membawa satu pesan dari Rasul Paulus yang membawa ini Epaphroditus. Itu seperti halnya Rasul Paulus yang hadir melalui dia. Dan Rasul Paulus meminta kepada jemaat Filipi untuk menghormati dia, menghargai dia. Atas apa? Atas upaya usaha yang dia lakukan, dia membantu Rasul Paulus ketika dia di penjara. Inilah kadang-kadang kita juga perlu menghargai ya, membantu orang-orang yang mungkin melakukan hal-hal yang kecil di dalam gereja, membawa makanan ketika potluck, kita harus hargai dia. Kita harus hormati dia. Mungkin ya namanya makanan ya, kadang-kadang ada yang tidak sesuai. Ini kurang asin kayak atau apa, jangan begitu ya. Tetapi hormatilah usaha dia yang sudah dia lakukan. Effort dia yang membawa. Tidak mudah ya. Bagi kita semuanya di lingkungan gereja, hal-hal yang kecil hanya mungkin membaca, dia hanya bisa berdoa, hanya membaca ayat inti. Jangan salah. Dia berusaha untuk melayani. Kita lihat latar belakang usaha dia untuk membantu dalam pelayanan di dalam gereja. Meskipun hal-hal yang dilakukan itu sangat kecil, tapi itu perlu kita hargai, kita hormati. Bagaimana usaha dia untuk membantu turut serta mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Oleh karena itu, kita sebagai umat-umat Tuhan, para pemirsa dimanapun berada, pelajaran ini, yaitu tentang Timotius, dorongan dari Rasul Paulus ini, mendorong kita menjadi memiliki satu sifat ketaatan, kerelaan hati, tidak bercacat celah, menghormati, menghargai orang lain. Biarlah itu menjadi karakter bagi kita semuanya. Sehingga persatuan jemaat itu akan terwujud. Dan tentunya kita akan menjadi bintang yang terang di dalam kegelapan. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Tidak terasa kita sudah sampai di ujung diskusi kita. Kita akan mendengarkan kesimpulan akan pelajaran minggu ini oleh Pak Tobing. Pemirsa The Safe Ministry, Allah meminta kita menjadi terang. Oleh karena kita sudah menerima keselamatan yang dikaruniakan Allah kepada kita, Allah meminta agar kita mengerjakan keselamatan kita itu apa? Dengan takut dan gentar. Ya, dalam arti bukti bahwa kita menerima keselamatan itu, mari kita kerjakan pekerjaan-pekerjaan keselamatan itu di dalam rasa hormat dan tunduk kepada Allah, bukan di dalam rasa percaya diri yang datangnya dari diri kita sendiri, tetapi oleh karena kita merasakan itu tanggung jawab yang besar yang Tuhan berikan kepada kita. Dan melalui mengerjakan pekerjaan keselamatan itu, ya karakter kita akan diuji. Di situ kita akan diuji. Sama seperti Paulus, semakin dia kerjakan pekerjaan-pekerjaan keselamatan, semakin dia menyimpulkan bahwa hidupnya itu ya tidak ada apa-apanya. Itu semua hanya karena kasih karunia Allah. Itu semua hanya karena pemberian Allah. Oleh karena itu, ya biarlah kita kerjakan keselamatan ini, kita berikan pengorbanan terbesar yang bisa kita lakukan. Bahkan persembahan, pengorbanan yang tertinggi adalah mengizinkan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup. Ketika kita melakukan pekerjaan-pekerjaan keselamatan, pekerjaan-pekerjaan pelayanan di dalam jemaat kita, di gereja dimanapun kita berada, biarlah kita memastikan bahwa Tuhanlah yang ditinggikan di situ.
ya, bahwa bukan kita mencari kehormatan diri, tetapi apa? Tetapi Tuhan yang ditinggikan. Karena Yesus sendiri juga sudah meninggalkan kerajaannya yang mulia dan dia memilih hidup bersama dengan kita. Ya, dia meninggalkan semua kemegahan-kemegahan itu supaya bisa apa? Supaya bisa hidup bersama-sama dengan kita, dan dia benar-benar telah menjadi terang. Maka oleh karena itu pemirsa The Safe Ministry, ya, biarlah hidup kita menjadi terang. Kita bergantung sepenuhnya kepada keselamatan yang Tuhan berikan. Pengakuan kita bahwa keselamatan kita itu adalah karena karunia Allah. Iman itu juga adalah pemberian Allah. Itu akan menuntun kita kepada apa? Kepada latihan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan pada saat kita melakukan pekerjaan keselamatan itu, kita akan menyimpulkan bahwa Allah lah yang memampukan kita untuk melakukan itu. Bukan karena kekuatan kita melakukan perbuatan itu, tetapi karena Allah lah yang memampukan kita di dalam iman yang Dia anugerahkan kepada kita. Demikianlah kita bisa menjadi terang jika itu yang terjadi di dalam hidup kita. Namun kalau yang kita lakukan adalah atas usaha sendiri, maka kita bukan menjadi terang. Pekerjaan pelayanan yang kita lakukan, ya baik di gereja dimanapun berada, itu justru menjadi menimbulkan pertengkaran. Tetapi ketika kita menerima bahwa itu adalah hasil karya Allah, maka itu akan menjadi terang bagi semua orang. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih kepada para panelis dan terima kasih pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada. Kita berharap pemirsa The Safe Ministry mendapatkan inspirasi baru atas ketaatan kita, kesetiaan kita kepada Tuhan yang dapat mengubah hidup kita. Kita akan tutup dalam doa yang akan dipimpin oleh Pak Fajar. Baik, kita satu dalam kembali kami datang menghadap kehadirat Tuhan. Terima kasih atas pelajaran yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan bagi kami semuanya, agar kami bersinar di malam hari, agar kami memiliki karakter sifat seperti halnya Kristus, memiliki roh ketaatan, kerendahan hati, dan tidak bercacat celah, teruji dalam kesetiaan kami kepada Tuhan, dan mau tetap membangun, mau mengorbankan bahkan usaha materi dan pemikiran kami hanya untuk kepujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini Tuhan akan menyanggupkan kami menjadi tangan kepanjangan Engkau untuk menjadi terang di atas dunia ini dan mempersiapkan akan umat-umat akan kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Memberkati seluruh pemirsa dimanapun mereka berada, dan biarlah mereka boleh terinspirasi, memiliki karakter sifat tabiat seperti Kristus, dan biarlah itu menjadi bagian di dalam diri kami semuanya. Doa yang tidak lain sempurna ini kami serahkan semuanya di dalam tangan Yesus Kristus penebus dan juru selamat kami. Amin. Amin. Puji Tuhan akan pelajaran yang baru saja kita pelajari bersama-sama, begitu menyegarkan dan begitu menggugah. Kami mengingatkan juga kepada pemirsa The Safe Ministry, jangan lupa untuk tinggalkan pesan di kolom komentar, langganan di channel The Safe Ministry, dan juga suka dengan video kami dan bagikan kepada orang-orang sekitar. Sampai bertemu di pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.